Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriska Angelia dengan NIM 1750004. Saya ingin mempresentasikan seminar hasil skripsi saya yang berjudul Peramalan Angka Penjualan Produk Herbisida dengan Metode Trend Moment. Latar belakang. Perkembangan pengetahuan ilmu teknologi banyak memberikan dampak terhadap kehidupan manusia di era masa kini. Salah satu ilmu yang dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia adalah peramalan. Herbisida merupakan racun, bahan kimia atau senyawa yang diberikan pada rumput atau lahan pertanian untuk mengendalikan tumbuhan pengganggu atau gulma, seperti rumput, alang-alang, dan semak liar. CV Sumber Maju Lestari merupakan suatu perusahaan wira swasta yang ada di Tarakan, yang bergerak di bidang perdagangan. CV Sumber Maju Lestari memerlukan perencanaan penjualan herbisida untuk mengetahui kebutuhan dari konsumen. Untuk bisa memaksimalkan penjualan produk, perlu adanya sistem peramalan penjualan agar perusahaan CV Sumber Maju Lestari dapat mengetahui penjualan pada periode selanjutnya, sehingga perusahaan dapat menyediakan stok yang tidak berlebihan ataupun kekurangan. Permasalahan pada penelitian ini, pada CV Sumber Maju Lestari belum memiliki sistem peramalan yang dapat menghitung penjualan herbisida, sehingga belum bisa memperkirakan berapa banyak jumlah penjualan pada periode berikutnya. Batasan masalah. Penelitian ini dilakukan di CV Sumber Maju Lestari. Penelitian ini menggunakan data penjualan 3 jenis herbisida, yaitu Ali, Sentry, dan Hexstar. Penelitian ini yang dilakukan menggunakan data penjualan selama 1 tahun, yaitu data penjualan periode Januari tahun 2019 sampai Desember tahun 2019. Periode peramalan yang dilakukan yaitu untuk periode 1 bulan berikutnya. Pengukuran tingkat error menggunakan metode MAD, Mean Absolute Deviation, MSE, Mean Square Error, dan MAPE, Mean Absolute Percentage Error. Penjelasan metode. Metode Trend Moment merupakan metode untuk mencari garis tren dengan perhitungan statistika dan matematika tertentu, guna mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis. Metode Trend Moment berbeda dengan metode lainnya. Untuk penentuan data historis, X pada penggunaannya tidak harus berjumlah genap maupun ganjil, karena nilai parameter X selalu dimulai dengan nilai 0. Penjelasan metode yang lainnya, untuk mencari nilai peramalan pada metode Trend Moment, menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B dikali X. Y adalah nilai tren atau variabel yang akan diramalkan. A adalah bilangan konstan. B adalah slope atau coefficients garis tren. X adalah indeks waktu yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 hingga seterusnya. Untuk mencari nilai A dan B pada metode Trend Moment menggunakan perhitungan substitusi dan eliminasi dengan rumus sebagai berikut. Sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sigma X. Sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma kuadrat. Sigma Y adalah jumlah dari data penjualan, sedangkan sigma X adalah jumlah dari periode waktu, sigma XY adalah jumlah dari penjualan dikali periode, sigma pangkat kuadrat adalah periode dikali periode. Saya akan mencoba demo aplikasinya. Di demo aplikasi yang pertama, muncul adalah form login. Selanjutnya saya akan coba untuk masuk ke form login. Di form login terdapat user dan password. Usernya adalah admin, passwordnya juga adalah admin. Di bawah password terdapat tampilkan kata sandi. Dan saya akan coba login. Setelah login, bakal ada informasi atau message box, selamat datang, dan saya akan klik OK. Selanjutnya ada form menu utama. Di form menu utama terdapat data herbisida, data transaksi, serta perhitungan. Pertama, saya akan masuk dulu ke dalam form data herbisida.
Di dalam form data herbisida terdapat kode herbisida serta nama herbisida. Dan ada tabel di bawahnya. Di sini, di form data herbisida berfungsi sebagai untuk menginputkan kode herbisida serta nama herbisida yang baru. Saya akan coba menginputkan kode herbisida yang baru. Sebagai contoh, saya akan memasukkan kode HB004 dengan nama herbisida Hexstar 10 liter. Setelah itu saya akan coba simpan. Saat disimpan, muncul informasi simpan data berhasil, dan data berhasil disimpan dan masuk ke bawah tabel di bawah ini. Setelah itu saya akan coba hapus yang tadi sudah saya inputkan, dan muncul informasi data berhasil dihapus. Setelah itu, batal ini berfungsi untuk mengosongkan atau membersihkan text box. Selanjutnya, saya akan masuk ke data transaksi. Di form data transaksi, terdapat kode transaksi, kode herbisida, periode, dan jumlah terjual. Fungsi dari form data transaksi adalah untuk menginputkan penjualan di tahun atau bulan tertentu. Dan saya akan coba memasukkan kode transaksi yang baru. Di sini sudah ada beberapa kode transaksi dan data-datanya dari 3 kode HB001, HB002, serta HB003. Mereka mempunyai data setahun setiap kode. Dan saya akan coba memasukkan sebagai contoh di HB003. Kode transaksinya jangan lupa dimasukkan terlebih dahulu. Saya akan memasukkan kode TR038. Di periode saya akan contohkan di bulan Januari di tahun 2021 sebagai contoh, dan terjual saya akan masukkan 10 sebagai contoh. Dan saya akan coba simpan datanya, dan muncul informasi simpan data berhasil. Setelah itu, data akan masuk. Dia akan berada di paling bawah di tabel. Setelah itu, saya akan coba menghapus data yang sudah saya inputkan tadi. Data berhasil dihapus, dan saya akan klik OK. Dan data TR038 terhapus. Sama halnya dengan di form data herbisida, button batal adalah untuk mengosongkan text box. Selanjutnya kita masuk ke form perhitungan. Di form perhitungan ini, saya akan menjelaskan sedikit perhitungan tren momen saya. Di sini saya menggunakan data 1 tahun, hanya di tahun 2019, dan saya akan ramalkan untuk periode per 6 bulan. Saya akan contohkan hasil perhitungan saya. Saya akan coba memasukkan kode herbisida. Di sini sudah ada 3 pilihan kode herbisida, HB001, HB002, serta HB003. Dan saya akan coba memasukkan HB001. Dan saya akan memilih periode di tahun 2019 di bulan 1. Dan saya ingin menjelaskan, saya hanya mempunyai data penjualan di tahun 2019. Jadi saya hanya mempunyai data-data tersebut, dan yang saya bisa pilih hanya di bulan 1 di tahun 2019 sampai dengan di bulan 6 di tahun 2019. Saya hitung dan akan muncul bulan, tahun, periode X, penjualan, XY, dan X kuadrat. Saya akan jelaskan sedikit. Periode X ini adalah indeks waktu 0, 1, 2, 3, dan sampai seterusnya. Penjualan Y ini adalah data asli atau data aktual dari perusahaan. XY adalah didapat dari periode dikali penjualan. X kuadrat didapat dari periode dikali periode. Di bawah sini ada total dari periode X, total dari penjualan Y, total dari XY, serta total dari X kuadrat. Terus di bawah sini ada rata-rata periode serta rata-rata penjualan. Saya akan menjelaskan cara mencari nilai A dan B. Untuk mendapatkan nilai A dan B, eliminasi dan substitusi.
Saya akan menjelaskan. Di sini ada A yang di sini adalah jumlah data atau N. B di sini didapat dari total periode. A di sini didapat dari total periode. B di sini didapat dari total X kuadrat. Dan nilai 2,5 serta 1 ini adalah hasil dari substitusi dan eliminasi. Sehingga mendapatkan nilai A 41,00 dan B min 0,17. Selanjutnya saya akan menampilkan hasil peramalan bulan selanjutnya. Seperti ini, dan yang akan muncul di bulan 7. Karena tadi saya bilang saya menggunakan periode per 6 bulan, dari bulan 1 hingga bulan 6, dan yang akan muncul adalah bulan selanjutnya di bulan 7. Di bulan 7 ini terdapat trend moment, indeks musim, forecast atau peramalan, AT dikurang FT, AT dikurang FT dipangkatkan 2, AT dikurang FT dibagi AT dikali 100%. Saya akan jelaskan perhitungan dari trend moment. Di trend moment ini didapatkan nilainya dari indeks musim dikali peramalan. Sedangkan indeks musim didapatkan dari rata-rata bulan tertentu dibagi rata-rata penjualan. Y forecast kan didapat dari hasil nilai A dan nilai B yang tadi. AT dikurang FT adalah permintaan aktual pada periode. FT adalah peramalan permintaan forecast pada periode. Serta AT dan kurang FT dipangkatkan 2 sama kayak AT dikurang FT, hanya dipangkatkan 2. Di bawah sini adalah total AT dan dikurang FT. Dan saya menggunakan 3 tingkat error, yaitu MAD, MSE, dan MAPE. Untuk mendapatkan nilai MAD adalah AT dikurang FT atau permintaan aktual pada periode dikurang peramalan permintaan atau forecast pada periode terus dibagi N atau jumlah data periode peramalan. Sama halnya dengan MSE. AT dikurang FT atau permintaan aktual pada periode dikurang peramalan permintaan atau forecast pada periode dikuadratkan terus dibagi jumlah data atau N. MAPE sama dengan permintaan aktual pada periode dibagi peramalan permintaan forecast pada periode selanjutnya dikalikan 100%. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.